Terima kasih banyak Mas Vendra, suatu pemaparan yang luar biasa gitu ya, memberikan kita perspektif, betapa dinamisnya, blockchain apa terkait dengan terutama terkait dengan NFT ini. Dan yang menariknya pada pemaparan kedua itu, juga disebutkan ya ternyata NFT itu tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk aset-aset digital yang dilindungi hak cipta saja gitu, bahkan itu juga bisa diterapkan kepada real world kita gitu ya, terhadap aset-aset real kita. Dan terus juga jadi kalau sekarang kita hanya bisa bilang bahwa, "Oh, konten saya di-NFT-kan, saya NFT-kan," gitu loh, atau lagu saya NFT-kan, terus kemudian minting di marketplace NFT gitu ya, hanya sampai titik itu. Sebenarnya itu bisa diperluas kepada nanti kemudian hari ada, "Oh, rumah saya sudah di-NFT-kan." Jadi pada saat dia mau menjual akan dengan lebih mudah orang untuk melihat tanpa harus ngebaca sertifikat, tanpa harus datang ke BPN untuk melihat buku tanah, untuk melihat siapa aja pemiliknya sebelum-sebelumnya. Dan bagaimana runtutan sejarah, timeline, dan segala macam yang terekor dengan baik oleh teknologi blockchain. Begitu maksudnya, Mas ya? Benar. Oke, Mas Wendra, mungkin sementara kita tahan dulu, nanti pasti kita akan diskusi dengan membuka pertanyaan dan diskusi juga pada rekan-rekan sekalian, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada yang ingin bertanya lebih lanjut. Tadi sudah diarahkan oleh MC, mohon maaf bukan kita tidak bermaksud untuk membuka mic Anda, tapi untuk supaya kita terarah dan kita juga bisa memilih pertanyaan mana yang cukup relevan dengan topik kita hari ini. Itu silakan Anda untuk mengetik pertanyaan Anda di link yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan juga kita juga kemarin punya ide juga Pak Suyut bahwa pertanyaan-pertanyaan nanti belum terjawab pun mungkin bisa kita akomodir, mungkin bisa kita buatkan dalam sebuah blog ya yang berisi pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga teman-teman juga bisa nanti mendapatkan jawaban dari kita walau tidak bisa dijawab pada hari ini. Oke, mungkin saya kali ini undang untuk narasumber kedua nih, my bro Dani Kobrata. Yap. Ya, boleh ini mulmet boleh di spotlight. Siang ganteng ini, lawyer ganteng, muda ganteng. Yeah. Mas Rio, mohon izin share screen boleh, Mas? Oh ya, boleh, silakan Mas Dani. Ini share screen dulu nggak apa-apa. Tapi terus aku juga mungkin tadi ngeliat kita udah dengar pemaparan dari Mas Vendra yang begitu komprehensif tentang NFT ini, Mas. Tadi kita ngeliat spotted beberapa hal gitu ya. Tapi kita sekarang fokus dulu deh pada fenomena yang ada sekarang gitu. Apa yang kita lihat NFT. Memang tadi Mas Vendra udah bilang bahwa NFT ini bisa nanti diterapkan pada aset-aset lain gitu ya, termasuk aset real gitu ya. Tapi kita mungkin sekarang lebih fokus kepada digital aset yang ada sekarang dulu ya Mas Dani ya. Jadi fenomena ini dulu yang kita pahami, dan terus kita lihat aspek kekayaan intelektual di mana. Karena tadi juga Mas Vendra ada satu kata yang saya cukup highlight gitu. Jadi kalau suatu karya sudah di-NFT-kan, nah terus pemiliknya, pemegang hak ciptanya siapa? Gitu kan ya. Nah, itu yang terkadang masih awalnya tuh masih blunder. Kita sih udah discuss banyak ya, dan tapi kan diskusi kita itu kita coba share sama teman-teman semua. Sebenarnya kalau dari sisi hukum dan kekayaan intelektual, proses yang ada di ekosistem NFT ini sebenarnya seperti apa sih gitu loh. Oke, silakan Dan. Udah di-share nih, Mas? Udah kelihatan? Ya, mungkin di klik kanannya di full screen-nya. Iya, terus udah full screen kelihatan yang hitam. ini diganti, di swap dulu. Ya, siap, aman. Oke, terima kasih Mas Rio, terima kasih Pak Vendra, tadi pemaparan yang luar biasa sekali gitu ya. Saya sebagai konsultan hukum gitu, kita juga bukan orang yang ngerti banget nih teknisnya NFT itu seperti apa, tapi kita paling nggak ngerti lah gitu ya dari Pak Vendra tadi, kira-kira itu NFT itu konsepnya seperti apa dan penggunaannya seperti apa. Jadi saya banyak belajar juga tadi sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Vendra. Nah, tadi yang kita dengar dari Pak Vendra itu memang NFT itu penggunanya banyak. Tidak hanya untuk digital asset yang digunakan sebagai art gitu. Karena ketika kita bicara NFT sekarang ini gitu ya, ketika kita ngobrol mengenai NFT, kita sebagai orang awam gitu, kita taunya ketika orang ngomong NFT itu adalah digital art, gambar atau musik gitu. Karena memang itulah saat ini yang paling banyak
digunakan NFT itu, walaupun dalam prakteknya seperti yang disampaikan oleh Pak Vendra tadi, penggunaannya bisa akan sangat luas, bisa untuk memverifikasi kepemilikan, verifikasi identitas dan lain-lain. Nah, itu dimungkinkan walaupun sekarang belum banyak gitu ya Pak Vendra ya, belum banyak digunakan untuk ke situ. Dan memang boomingnya ini adalah ketika NFT ini digunakan sebagai digital art. Karena orang-orang sekarang kan hidupnya mulai pelan-pelan menghabiskan banyak waktu di dunia online juga. Makanya sekarang punya metaverse. Ada orang yang pengen hidup di dunia online, mereka udah nggak mau lagi hidup di dunia offline gitu ya. Lebih enak di dunia online ya mereka bisa tinggal di metaverse. Nah, begitu juga kepemilikan. Gitu. Mereka yang banyak menghabiskan waktu di dunia online itu mungkin juga ingin memiliki aset-aset yang bisa dimiliki secara online, secara digital. Nah, mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa NFT ini muncul dan banyak diminati oleh banyak orang, terutama NFT sebagai digital art gitu ya. Karena orang bisa memiliki art. Nah, bayangkan kalau dulu mungkin kita art itu misalnya lukisan atau musik itu kita punya file fisiknya gitu ya. Kita punya barang fisiknya, tapi sekarang kita punya file digitalnya, dan file digitalnya itu bukan file digital yang bisa dikopi banyak sampai berjuta-juta, tapi memang dibikin terbatas gitu, sehingga orang punya perasaan sense of ownership. Ini gua punya nih barangnya gitu. Nah, jadi sekarang memang banyak digunakan untuk digital art. Nah, tren berikutnya juga yang saya lihat adalah NFT itu banyak juga sekarang digunakan oleh brand-brand gitu sebenarnya. Ada beberapa brand yang mulai menggunakan NFT untuk promosi barangnya, karena mereka melihat ada new market, ada market baru yang bisa mereka gunakan untuk mempromosikan produk-produk mereka, misalnya menggunakan NFT. Dan NFT ini bisa menjadi semacam loyalty program atau reward program. Tadi mungkin seperti disinggung juga oleh Pak Vendra gitu ya. Jadi misalnya bisa saja brand tertentu mereka mengeluarkan NFT brandnya, dan mereka yang membeli NFT itu bisa mendapatkan privilege tertentu. Misalnya kalau kita punya NFT merek Nike katakanlah seperti itu, kita bisa mungkin dapat diskon atau kita dapat sepatu edisi khusus, akses-akses tertentu dan lain-lain sebagainya. Jadi penggunaannya itu sekarang mulai banyak, walaupun mungkin belum sampai ke hal-hal yang sifatnya untuk memverifikasi keaslian barang, dokumen dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh gitu ya, sebenarnya tadi juga disampaikan. Nah, pertama seperti Mas Ghazali nih. Ini kan sebenarnya ketika gambarnya Mas Ghazali ini dijual di marketplace NFT gitu ya, itu kan orang-orang menganggap bahwa ini adalah digital art, ini collectibles, barang yang bisa dikoleksi gitu, dan orang-orang menganggap ini unik sehingga ada harganya gitu, dan orang mau membayar untuk membeli gambar-gambarnya Mas Ghazali ini. Nah, ketika kita melihat gambar Mas Ghazali ini, kita melihatnya sebagai digital art sebenarnya, sebagai barang yang untuk koleksi. Kalau saya punya gambar Mas Ghazali ini satu, dan Mas Ghazali misalnya untuk gambar yang ada di slide ini hanya membuat 3 NFT untuk gambar ini, maka saya adalah salah satu dari 3 orang di dunia ini yang punya gambar ini gitu. Nah, kalau dari sisi utility sebenarnya gambar ini bisa di-copy oleh siapa aja gitu. Cuman kalau kita tidak punya NFT-nya, kita tidak punya kepemilikannya sebenarnya. Rasa kepemilikannya itu gitu. Makanya banyak yang bilang juga nih, please correct me if I'm wrong nih Pak Vendra, katanya NFT ini sebenarnya memberikan right to brag aja gitu. Kita bisa bragging, wah ini kita punya barang aslinya nih gitu, kita punya digital art yang aslinya gitu loh. Jadi nilainya di situ gitu sebenarnya ketika kita ngomong NFT sebagai digital art. Nah, kemudian ini contoh berikutnya adalah untuk
brand ini, penggunaan brand NBA tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Vendra. Jadi NBA ini juga mereka menjual semacam moments gitu ya. Jadi kalau misalnya saya fans NBA, suka nonton basket, saya ngefans dengan pemain-pemain tertentu, NBA itu menjual. Misalnya ada momen pemain siapa, misalnya lagi slam dunk atau lagi 3 point gitu ya, 3 points a shot gitu, itu saya bisa beli momennya. Nah, mungkin dengan token itu, dengan NFT yang saya beli itu, mungkin saya bisa punya privilege gitu. Saya nggak tahu juga sebenarnya karena saya belum pernah beli juga NBA Top Shot, tapi bisa saja dilekatkan beberapa privilege tertentu. Misalnya kalau mereka menjual token NBA yang mahal, gitu ya, dan orang yang membeli token ini bisa ketemu langsung atau dinner langsung dengan pemainnya. Nah, itu sesuatu hal yang bisa terjadi gitu. Dan ini adalah salah satu pengembangan dari penggunaan dari NFT. Kemudian ada juga nih penggunaan NFT di film gitu, film pulp fiction gitu ya, filmnya lumayan terkenal. Nah, jadi Quentin Tarantino ini berencana untuk membuat NFT dari beberapa adegan-adegan yang ada di Pulp Fiction. Nah, ini merupakan salah satu cara memonetisasi lagi nih sebenarnya. Cara kita memonetisasi lagi suatu karya yang sebenarnya mungkin udah habis gitu ya masa komersialisasinya, karena Pulp Fiction mungkin dari tahun 90-an, orang udah pada nonton gitu kan. Tidak mungkin ditayang lagi di bioskop, tapi kita mungkin bisa memonetisasi lagi. Itu misalnya kita ambil beberapa scenes, lalu kita bikin NFT dan kita bilang ini adalah original, dipilih langsung oleh sutradaranya Quentin Tarantino. Nah, itu bisa memberikan value tertentu. Apalagi ketika kita jadikan itu sebagai NFT yang jumlahnya terbatas. Nah, jadi memang kalau kita melihat dari penggunaan itu, NFT itu banyak sekali potensi penggunaannya. Dan bisa juga digunakan untuk mengkomersialisasi IP yang kita miliki. Gitu. Nah, disinilah sebenarnya menurut saya relevansinya antara perkembangan NFT ini dengan profesi kita gitu ya sebagai konsultan hukum atau konsultan haki. Karena tentu saja perkembangan dari penggunaan NFT ini akan melahirkan isu-isu hukum baru gitu yang harus kita tanggapi. Dan sejujurnya kekayaan intelektual itu adalah satu aspek aja sebenarnya dari NFT itu. Ada beberapa lagi aspek-aspek lain. Tadi Pak Vendra menyebutkan mengenai kripto gitu ya, mengenai transaksi kripto. Nah, gimana nih kalau kita mau beli NFT sekarang hanya boleh menggunakan cryptocurrency, misalnya Ethereum atau apa, tergantung dari platformnya. Kalau di OpenSea, kalau nggak salah saya menggunakan Ethereum gitu ya. Nah, di Indonesia katakanlah gitu ya, misalnya sekarang cryptocurrency itu masih tidak boleh digunakan sebagai alat transaksi. Nah, ini juga isu nih, gimana kalau misalnya pasar NFT di Indonesia tiba-tiba jadi banyak, jadi marak banyak orang. Boleh nggak nih kita jadinya menggunakan kripto untuk jual beli di platform? Gitu ya, karena sekarang BI bilang untuk cryptocurrency itu hanya bisa dijadikan sebagai instrumen investasi, belum bisa dipergunakan sebagai alat untuk melakukan jual beli atau melakukan transaksi. Nah, ini contoh aja salah satu isu hukum dari cryptocurrency. Tapi memang dari NFT gitu ya. Tapi memang kalau kita bicara NFT itu heavy-nya adalah ada di kekayaan intelektual. Kenapa? Tadi yang saya bilang karena sekarang ini NFT itu banyak dilihat sebagai digital art. Gitu. Dilihat sebagai barang-barang yang memiliki nilai seni, sehingga aspek kekayaan intelektualnya sangat kental di situ gitu. Karena ketika kita ngomongin barang seni ya berarti hak cipta nih perlindungannya gitu kan.
Oke, kita melihat kepada NFT. Perlindungannya apa sih gitu ya? Kalau kita bicara mengenai digital art, kalau kita melihat kepada underlying asetnya, maka kita bisa bilang bahwa sebenarnya untuk NFT yang underlying asetnya merupakan digital art, itu dilindungi oleh hak cipta. Tadi Pak Vendra sudah menyebutkan tuh apa aja sih misalnya contoh-contoh dari digital asset gitu ya. Ada apa? Gambar, video, musik, file, PDF gitu semuanya kan merupakan digital asset. Nah, ketika aset-aset itu kita jadikan atau kita convert menjadi NFT, sebenarnya dari sisi hukum itu tetap dilindungi sebagai digital asetnya. Kalau misalnya digital asetnya dilindungi melalui hak cipta, maka ketika dia menjadi NFT pun dia tetap dilindungi oleh hak cipta. Gitu ya. Sama tadi kayak misalnya gambarnya Mas Ghazali tadi kan. Nah, ketika Mas Ghazali ambil foto itu kan pasti dia ngambil fotonya misalnya dari kameranya dulu. Ketika kameranya udah ada foto Mas Ghazali di file kameranya, baru dia bikin jadi NFT, dia mint gitu kan, diminting jadi NFT. Nah, proses kreasi dia membuat gambarnya atau mengambil gambarnya itu kan dilindungi oleh hak cipta, sehingga ketika dia menjadi NFT pun dia tetap dilindungi oleh hak cipta. Dan Mas Ghazali sebagai orang yang membuat, yang mengambil foto itu gitu ya, atau sekaligus orang yang menjual itu bisa dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak ciptanya gitu ya, kalau dia belum mengalihkan hak ciptanya ke pihak lain gitu. Nah, sebagai pencipta tentu saja Mas Ghazali ini punya hak gitu untuk melarang orang, karena sebagai pencipta yang cipta kan kita punya hak untuk, kita punya hak eksklusif gitu. Kita bisa melarang orang untuk melaksanakan hak-hak ekonomi gitu yang ada pada ciptaan tersebut. Misalnya kita bisa melarang orang untuk mendistribusikan, melarang orang untuk menjual, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya dari sisi hak cipta itu cukup straightforward. Dalam artian ya kita tinggal lihat aja, key-nya adalah kita tinggal lihat aja apa nih underlying asetnya. Kalau memang underlying asetnya itu dilindungi hak cipta, ya maka dia dilindungi oleh hak cipta. Proses dia menjadi NFT itu menurut saya adalah suatu proses teknologi aja sebenarnya. Barang digital art yang dijadikan NFT. Tapi dari sisi status hukum, perlindungan itu sebenarnya tidak berubah secara hukum gitu ya. Bahkan mungkin tadi yang disampaikan Pak Vendra, dengan adanya NFT ini mungkin bisa membuat perlindungannya lebih baik. Dan menurut saya itu sesuatu yang sangat mungkin sekali terjadi gitu ya, Pak Vendra. Bisa saja nanti NFT ini kita lebih mudah. Salah satunya mungkin untuk memberikan kompensasi yang fair gitu untuk pencipta. Nah, ini kita akan bahas nih di slide berikutnya. Kemudian aspek kedua pada NFT itu adalah transaksi. Nah, ini seringkali terjadi kesalahpahaman kadang-kadang orang-orang gitu ya. Ketika saya membeli NFT digital art gitu ya, saya membeli NFT dari OpenSea, dari marketplace, orang-orang mengira bahwa saya punya hak atas NFT tersebut, atas gambar tersebut. Mau saya tempelkan ke baju atau mau saya pindahkan ke dalam bentuk lukisan atau saya mau foto gitu ya, dikiranya bisa. Gitu. Padahal enggak. Jadi ketika kita membeli NFT, itu kepemilikan hak cipta atas gambar yang ada gitu misalnya, atau musik atau video apapun yang ada pada NFT itu tidak beralih hak ciptanya. Gitu ya. Jadi hak ciptanya tetap ada, tapi yang beralih itu adalah hak kita untuk mengakses NFT tersebut, hak kita untuk mengakses file tersebut dan untuk menampilkan file tersebut di dalam device kita. Gitu. Jadi kita tidak memiliki hak cipta sebenarnya atas NFT tersebut. Makanya harus berhati-hati nih gitu. Kalau misalnya kita membeli NFT yang merupakan
suatu digital art, kita mesti lihat apa aja restriction-nya. Jangan sampai kita mengira kita membeli NFT, terus kita bisa melakukan apa saja terhadap NFT tersebut. Nah, tadi mungkin sempat disinggung juga secara singkat gitu oleh Pak Hendra mengenai smart contract. Jadi smart contract ini merupakan suatu suatu mungkin kalau saya boleh bilang Pak Vendra mungkin suatu teknologi kali gitu ya Pak Vendra ya yang pasti melekat dalam NFT. Jadi kita ketika bilang smart contract ini mungkin lawyer berpikirnya wah akan ada kontrak nih, akan ada paper yang mungkin harus ditandatangani dan lain sebagainya. Nah sebenarnya enggak, smart contract ini lebih semacam rules, instruksi atau mungkin kode-kode kali ya dalam bahasa teknisnya yang dilekatkan kepada NFT. Jadi ini tuh semacam terms and condition-nya, ketentuan. Jadi ketika kita membuat NFT, kita akan memasukkan ketentuan-ketentuan tertentu ke dalam NFT tersebut. Nah inilah yang dimaksud dengan smart contract. Jadi ketika orang membeli NFT, katakanlah misalnya NFT Ghazali lagi gitu ya, saya ambil contoh Ghazali lagi. Ketika dia ingin membuat fotonya itu sebagai NFT, maka dia akan memasukkan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan inilah yang disebut dengan smart contract. Misalnya, kalau saya sudah membeli fotonya Mas Ghazali tadi, saya sudah membeli foto selfie-nya itu, maka saya akan terikat kepada ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Mas Ghazali. Misalnya, saya nggak boleh menciptakan mengambil gambar Mas Ghazali yang ada di foto itu digunakan untuk lukisan misalnya. Atau saya Mas Ghazali boleh melarang saya sebagai pembeli untuk tidak menjual lagi atau tidak menggunakan foto yang saya beli itu untuk tujuan komersial. Nah, jadi bisa diatur di situ di dalam smart contract gitu. Jadi ketentuan-ketentuannya. Nah, itulah kenapa sebenarnya kalau saya sendiri berpendapat gitu, waktu itu saya juga sempat ngobrol juga lama dengan Mas Rio gitu ya. Sebenarnya apa ini ketika kita beli NFT ini apa yang terjadi gitu? Apakah ada pengalihan hak cipta? Sepertinya tidak. Tapi mungkin terjadi lisensi. Nah, ini kalau menurut saya gitu ya, terjadi lisensi. Ketika saya membeli NFT, itu saya mendapatkan lisensi untuk mengakses NFT-nya dan menampilkan NFT-nya. Gitu sehingga ya saya bisa punya NFT tersebut di handphone saya gitu. Karena kalau saya lihat memang di dunia digital itu trennya adalah untuk memberikan lisensi sebenarnya, bukan jual beli putus lagi seperti yang dulu gitu ya ketika kita beli file musik gitu ya. Itu kan kita beli kaset gitu, kita beli disk. Sama ketika kita beli film, kita beli DVD, tapi sekarang banyak orang menggunakan sistemnya lisensi. Saya punya Spotify, itu lisensi, saya boleh mendengarkan. Saya punya Netflix, ya lisensi saya untuk menggunakan. Karena kalau misalnya namanya adalah jual beli, nah mungkin akan ada kekhawatiran nih gimana nanti ada first sale doctrine orang-orang jadi nanti boleh jual lagi, bisa punya secondary market dan lain-lain sebagainya. Makanya banyak sekarang barang-barang digital itu memang tekniknya adalah untuk melakukan lisensi kekayaan intelektualnya atau hak ciptanya. Nah, inilah yang menurut saya juga dilakukan di dalam NFT gitu. Jadi ketika kita membeli NFT itu sebenarnya kita mendapatkan lisensi. Nah, kemudian terkait dengan royalti dari NFT. Nah, ini mungkin bagian yang mana saya setuju tadi dengan Pak Vendra bahwa teknologi NFT ini mungkin bisa membantu pencipta atau kreator untuk mendapatkan kompensasi yang fair atau royalti gitu. Karena seringkali dalam NFT itu ada syarat, ada ketentuan di mana ketika kita menjual kembali NFT itu penciptanya atau pemilik awalnya gitu ya yang memiliki hak cipta atas NFT tersebut, pemilik dari NFT tersebut akan mendapatkan sekian persen dari harga penjualan, misalnya royalti.
Nah, ini tentu saja akan sangat menguntungkan bagi pencipta atau pemegang hak ciptanya. Karena dengan teknologi blockchain, di mana semua orang saling bisa memverifikasi, gitu, itu tidak mungkin ada suatu penjualan NFT yang tidak terrecord. Jadi ketika mereka menjual NFT itu pasti terrecord dan penciptanya pasti akan mendapatkan royalti atas penjualan dari NFT tersebut. Gitu. Nah, bayangkan misalnya dengan dunia offline, kita tidak menggunakan teknologi blockchain, gitu misalnya. Bisa aja misalnya saya memberikan lisensi kepada Mas Rio, tapi terus Mas Rio diam-diam tidak kasih tahu ke saya, kasih ke orang lain, itu kan bisa saja terjadi dan tidak ada teknologi untuk memverify itu. Sehingga saya sebagai pencipta, pemegang dari NFT atau karya cipta tersebut, tidak bisa memverifikasi sebenarnya Mas Rio ini ada jual lagi nggak sih ke orang lain. Kalau ada ya saya mau minta royaltinya, kalau nggak ada ya saya nggak minta royalti, tapi saya nggak tahu, nggak bisa untuk memverify. Nah, disinilah peran NFT itu sebenarnya bisa membantu pencipta untuk mendapatkan transparansi juga sebenarnya. Ini sudah dijual kemana aja dan saya bisa mendapatkan royalti dari setiap penjualan tersebut. Gitu. Nah, berikutnya adalah mengenai merek. Tadi kita ngomongin hak cipta, gitu ya, hak cipta dalam NFT. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari merek itu pun sama. Jadi ketika suatu brand dijadikan NFT, maka brand tersebut akan dilindungi juga gitu. Kalau misalnya sudah didaftarkan gitu ya, sudah didaftarkan di kantor merek, ya maka brand tersebut pun akan dilindungi. Sebenarnya ada permasalahan sebenarnya sekarang gitu ya, yang perdebatan hukum lah yang mungkin nanti kita bisa diskusikan juga nih, banyak rekan-rekan konsultan hukum dan juga konsultan HAKI terkait dengan barang digital dan barang offline, terutama dalam hubungannya dengan pelindungan merek gitu ya. Sekarang ada yang namanya metaverse, gitu ya, metaverse, dan orang-orang bisa menjual barang-barang fashion, sepatu, baju di dunia metaverse dengan menggunakan teknologi NFT. Nah, saya tahu tuh ada beberapa brand kalau nggak salah Puma atau Adidas gitu ya, mereka menjual sepatu NFT, sepatu yang digunakan untuk avatar. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kalau misalnya saya punya pendaftaran di kelas sepatu di kantor merek gitu, saya punya pendaftaran kelas sepatu. Tapi kan itu untuk dunia offline. Apakah pendaftaran itu juga akan mencakup sepatu di dunia metaverse? Gitu misalnya. Nah, itu adalah pertanyaan hukum yang mungkin harus kita sama-sama diskusikan gitu ya. Ini kira-kira gimana? Apakah cukup perlindungan yang sekarang kita ada di offline untuk mencakup dunia online, atau memang kita perlu mendaftarkan di kelas-kelas lain lagi yang mencakup khusus untuk metaverse. Gitu. Karena saya lihat metaverse ini akan banyak gitu, bukan hanya sepatu. Kita nggak ngomong sepatu, kita mungkin ngomong properti gitu, kita ngomong otomotif dan lain-lain. Nah, ini gimana nih? Gimana caranya kita melindungi merek kita di metaverse yang menggunakan NFT ini? Nah, ini sesuatu hal juga mungkin yang mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama gitu ya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan di mana misalnya ada pelanggaran merek, ada orang lain menggunakan merek saya di NFT terus dijual di platform marketplace. Apakah bisa saya tindak? Ya jawabannya bisa. Sama aja gitu ya, sebenarnya sama aja kita pikirkan aja kalau misalnya ada pelanggaran merek di platform e-commerce gitu, itu kan juga bisa ditindak. Jadi sama, NFT pun bisa ditindak secara teori gitu ya. Nah, ini ada kasus juga, udah pernah ada kasus gitu ya, tapi di luar negeri ini akhir tahun lalu gitu ya, dan sekarang persidangannya pun masih
ongoing sebenarnya terkait dengan tas Birkins. Ini dari Hermes gitu ya. Jadi kalau nggak salah ini di US apa di Perancis gitu ya, saya lupa ya. Tapi baru-baru ini kasusnya. Jadi ada artis, digital artis lah gitu ya, yang membuat NFT tas. Dia bilangnya Meta Birkins. Dan desainnya itu sama dengan tas collection Birkins-nya yang dimiliki oleh Hermes. Nah, Hermes lalu menuntut nih sebenarnya. Karena loh ini yang mereka bikin ini tasnya merupakan sama-sama namanya sama Birkins dan desainnya sama. Nah, ini gimana? Nah, apa yang bisa kita pelajari di kasus ini adalah bisa saja pelanggaran yang sama itu terjadi sebenarnya untuk siapapun gitu yang punya brand gitu ya. Apalagi kalau kita udah ngomong metaverse sudah banyak digunakan, bisa aja mungkin nanti pelanggaran merek brand yang lain, fashion yang lain misalnya baju atau pelanggaran brand apalagi itu otomotif gitu ya, bis dan lain-lain lah, banyak lah. Jadi ini merupakan sesuatu yang harus kita antisipasi. Kalau misalnya terjadi pelanggaran seperti ini gimana nih? Nah ini pertanyaan hukum juga nih sebenarnya untuk kita semua dan saya rasa sih tidak ada jawaban yang mudah, tapi mungkin disitulah peran kita gitu sebagai pengacara, sebagai konsultan hukum untuk sama-sama menjawab nih isu-isu terbaru yang muncul dengan adanya teknologi-teknologi terbaru ini gitu. Nah, itu dari saya tadi presentasinya secara singkat aja, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi dipandu oleh Mas Rio. Silakan Mas Rio, saya kembali. Thank you Dan. Thank you. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya juga udah sudah diberitahu oleh panitia nih karena udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Tapi mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya mungkin bisa tanya ke panitia apakah kita mau foto bersama dulu? Takutnya nanti udah ada yang buru-buru jadi nggak dapat foto yang lagi rame-rame gitu ya. Ya gimana Bu? Ya silakan. Oke. Mas Dani, ini sebelum masuk ke pertanyaan jawab, Mas Rendra, sebelum kita juga masuk ke tanya jawab, mungkin aku diskusi dikit sama Mas Dani tadi. Saya tertarik, boleh kita escalate ya sesuatu yang memang kita pernah diskusikan sebelumnya, Mas Dani ya. Jadi yang pasti ya teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, terutama konsultan kekayaan intelektual ya, yang sudah cukup memahami konsep hak cipta gitu ya, kita bisa sure banget, yakin banget ketika sebuah karya yang dilindungi yang merupakan suatu ciptaan gitu ya. Baik itu merupakan ilustrasi maupun musik, film, tadi seperti Quentin Tarantino tuh cuplikan film yang dibuang gitu dan jadi cuplikan film yang dibuang yang memang sengaja Quentin Tarantino nggak mau munculin itu di Pulp Fiction supaya film itu menjadi unik, menjadi misteri gitu ya. Ya kan emang ya kan dia membuat suatu inilah di tahun 90-an tuh dia membuat suatu film plot sebuah film itu menjadi pusing gitu ya, muter-muter gitu. Itu memang ciri khas dia dan memang itu sesuatu yang dibuang sebenarnya. Terus kemudian sekarang di NFT-kan untuk fans Quentin Tarantino ya kayak saya juga gitu, mungkin ya pengen gitu loh bisa nonton bagian yang hilang itu. Dan I will keep it very secret karena I'm only several person in this world yang punya si cuplikan itu kan yang luar biasanya ya. Nah memang yang tadi kita sepakati bersama teman-teman rekan-rekan sekalian, artinya tidak ada pengalihan hak di sini. Jadi ketika Anda misalkan bukan Anda punya karya terus dijual gitu di NFT, no. Jadi sebenarnya yang kita lihat yang dalam perspektif Dani tadi adalah licensing atau mengizinkan. Mungkin saya hampir serupa, cuman saya karena memang disertasi saya adalah hak menggandakan, hak cipta gitu. Jadi saya perspektifnya ini adalah hak menggandakan karena saya mengambil mengambil pemahaman seperti halnya kalau kita tuh punya koleksi CD yang cuman dicetak 100 keping gitu ya. Nah, ketika CD ini kan menjadi sangat limited dan cara memverify itu asli nggak sih? Oh, ternyata dikasih teknologi yang namanya hologram.
Terus kemudian lebih canggih lagi, oh ada QR code-nya. Itu bisa menunjukkan QR code-nya, keaslian dari barang yang limited itu dari QR code. Nah, sekarang ada lagi yang lebih gila lagi adalah jangankan sudah dicetak, yang berbentuk file aja, begitu diminting, di NFT-kan digital kita gitu ya, karya digital kita, yang dalam perspektif ini tadi Dani pendapatnya itu dilisensikan supaya itu bisa diperbanyak gitu ya di dalam marketplace. Nah, itu ya itu terjadi gitu. Jadi NFT itu tuh seperti halnya kalau kita ambil analogi sebuah hologram yang dibentuk kepingan CD limited yang kita punya gitu. Itu teknologinya supaya ini keasliannya dari situ. Dan hebatnya teknologi blockchain adalah itu tidak bisa dengan mudah dirubah-rubah. Dan bahkan akan selamanya stay seperti itu. Rio Hanggoro Prasetyo adalah pemilik dari foto Gozali pada tanggal 21 Januari 2021. Walaupun saya sudah jual dan ternyata udah dibeli sama Mas Dani, itu dibeli sama Vendra, itu tetap bisa terlihat bahwa itu sebelumnya pernah punya saya. Jadi never lie. Itu memang yang menarik dari teknologi blockchain, dan itu yang memang membuat banyak tulisan. Saya kalau nggak salah juga sama Ibu Risti Wulansari pernah jadi juri tentang sebuah kompetisi tulisan pop ya, tulisan yang ya semi-semi ilmiah, dan dia ngebahas soal bagaimana konsepnya. Saya lupa orangnya, aduh mohon maaf ya Mas kalau Anda hadir di sini, tapi Anda pemenangnya. Jadi dia membuat konsep bahwa seandainya NFT ini digunakan oleh, for example, oleh pemerintah, oleh DJKI untuk memberikan verifikasi terhadap keaslian semua pendaftaran haki, itu tentu akan jauh lebih valid gitu, nggak akan lebih mudah untuk bisa dipertanyakan validitinya. Itu memang menjadi menarik ya, konsep-konsep seperti pemikiran-pemikiran seperti itu. Oke, mungkin gimana Mas Dani? Aman ya? Aman, kita beda-beda pendapat dikit ya, tapi kita sama lah. Artinya kepemilikannya tetap tetap ini ya, tetap berada di tangan si pencipta. Jadi pencipta tidak perlu khawatir dan tidak harus khawatir itu akan beralih gitu ya. Betul ya? Oke. Baik, mungkin ini ada pertanyaan, saya bacakan dulu dari rekan Jimmy Agung Silitonga, pertanyaan nomor 1. Ini ditujukan ke Mas Vendra Mas Nuri ya. Tapi gini lah, mungkin kalau Dani mau jawab juga nggak masalah gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana proses dan perlindungan tanda tangan elektronik yang dicantumkan pada gambar seperti NFT saat perlindungan hakinya. Apakah memiliki nilai hash juga? Nah, ini mungkin maksudnya adalah ada tanda tangan digital di suatu dokumen digital gitu ya. Itu mungkin kita ambil pemikiran gitu. Dia bertanya apakah itu juga memiliki hash juga. Jadi Mas Hendra mau coba jawab atau Mas Dani mau coba jawab? Ini nggak harus kemana-mana. Oke. Memahami pertanyaan memang rada sulit, saya ulangin lagi. Mungkin saya coba bayangkan ya, maksud penanya ini mungkin menggambarkan bahwa ada tanda tangan elektronik untuk memverifikasi keaslian dari file digital. Sebenarnya udah nggak berlaku lagi sih. Jadi kalau sudah di NFT nggak ada tanda tangannya juga udah otomatis otentik gitu loh. Rekan Jimmy Agung Silitonga. Tapi mungkin silakan Mas jawab, Mas Vendra menjawab. Baik, saya coba sedikit ya sebelum nanti Mas Dani akan tambahin. Tapi konsep digital signature sih sebenarnya itu ada ada perbedaannya gitu ya dengan yang konsep NFT tadi. Sebenarnya mungkin saya bisa share juga bagaimana konsep digital signature sebenarnya hadir. Harus dipahamin bahwa digital signature itu tidak literally tanda tangan ya, bisa dalam bentuk apapun, tapi bentuknya adalah timestamp atau stempel. Artinya kalau kita ngomongin digital signature, itu sebenarnya kita nggak ngomongin tentang tanda tangan yang diputar-putar, dibolak-balikin gitu. Dia bisa saja dalam bentuk macam-macam gitu. Karena dia mewakili penandatanganan gitu. Mewakili itu bisa dalam bentuk apapun. Ini ada saya beberapa slide terkait dengan digital signature, mungkin bisa dipahamin bagaimana konsep digital ini, tapi akhirnya bisa diterjemahkan dalam kegiatan sehari-hari di era digital ini. Sorry. Mana ya digital signature?
Kelihatan nggak digital signature sini? Ya, kelihatan, Mas. Silakan. Oke. Sebenarnya digital signature itu, ini agak-agak out of topic pertanyaannya ya, tapi menarik juga sih bisa dibahas. Sebenarnya digital signature itu diciptakan karena memang digital ini tidak bisa diwakilkan dengan kondisi fisik. Misalnya pada saat bersamaan kita berkontrak di satu negara dengan negara yang lain gitu, dengan pembatasan karena memang lagi COVID dan lain sebagainya, mau nggak mau kita harus membuat kontrak. Nah pada saat kita membangun kontrak itu otomatis kan harus ada kontrak yang di-authorize gitu, yang didigitalkan sehingga mewakili dari masing-masing. Nah, untuk itu tentu saja dibutuhkan banyak sekali instrumen-instrumen, termasuk security, kemudian variable apa yang bisa di-verify dari signature-nya, kemudian bisa di-trace. Nah, tracing inilah yang nanti kita gunakan blockchain di dalamnya. Nah, ini konsep-konsep digital, contoh-contoh konsep digital. Konsep contoh digital signature seperti ini itu benar-benar mewakili dari dua instrumen, baik si penandatangannya, kemudian yang ada dua pihak, misalnya ada beberapa pihak yang menandatanganin, kemudian juga kontrak itu dibanding dalam bentuk satu kontrak, dan kontrak itu nanti memiliki kekuatan hukum, ada QR-nya, kemudian ada security di dalamnya. Bahkan sekarang udah banyak sekali jenis security, termasuk bagaimana memastikan keaslian dari dokumen dari lembar ke lembar, masing-masing lembar dari setiap digital signature. Itu. Jadi menarik pertanyaannya, tapi konsep-konsep ini sudah dilakukan cukup lama karena memastikan bahwa setiap kontrak itu dimungkinkan. Saat ini kita bisa membuat kontrak tanpa harus berpindah kota gitu. Jadi dengan kemampuan digital signature kita bisa menciptakan banyak sekali kontrak-kontrak yang tanpa harus ini, dan bisa tetap menjaga keasliannya. Jadi ini contoh upload handwriting, signature digital, kemudian didistribusikan, kemudian memiliki di verified. Nah ini contoh sederhana bagaimana konsep digital signature hadir gitu. Tapi pertanyaan tadi menyangkut dengan NFT ya. Nah NFT sendiri itu security-nya sudah ada di dalam smart contract, artinya ada bahasa pemrograman yang menciptakan sistem algoritma di mana itu sudah mewakili dari semua authentication dari unsur produk itu sendiri. Jadi artinya dia tidak akan terpecah-pecah menjadi satu, ini tanda tangannya apakah asli, ininya asli, apakah ininya itu rasanya sih tidak seperti itu gitu. Dia mewakili satu wujud itu sendiri gitu, secara total gitu, tidak mewakili piece by piece dari setiap produk itu gitu. Dan itu sudah dilingkup juga dalam bentuk banyak sekali urutan algoritma yang mewakili, dan almost mustahil di break, nah, karena memang unbreakable. Even satu jalur itu, satu data itu mungkin kita butuh lebih dari 20 tahun hanya untuk memahaminya aja dulu, belum untuk membaca bagaimana algoritma itu. Jadi almost impossible buat dipalsukan. Dari saya sih. Karena untuk transaksinya itu membutuhkan point of approval yang memang memecahkan algoritma tertentu ya, Mas Pendra ya. Jadi rada nggak mungkin untuk bisa di breakout ya. Benar. Nah, Dani ada pendapat nggak, Dan? Ya, Mas Rio. Jadi digital menarik kan nih, tapi cukup ini kan, cukup apa? Ya, tapi saya hari-hari jadi kepikiran hal yang lain lagi gini ya, mengenai digital signature, electronic signature gitu, tanda tangan elektronik gitu ya. Kalau di Indonesia tuh ada di ada Permenkominfo-nya juga tuh, ada PP-nya juga mengenai digital atau tanda tangan elektronik. Tapi ini sebenarnya konsepnya beda gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Vendra itu harus ada syarat-syarat tertentu untuk suatu tanda tangan itu bisa disebut sebagai tanda tangan elektronik atau electronic signature. Jadi ketika kita ngomong electronic signature itu bukan tanda tangan yang kita tanda tangan terus di scan jadi elektronik, itu enggak gitu. Tapi bisa aja cuman bentuknya kayak QR gitu. Tapi nanti dia bisa di-verify. Nah, itu banyak tuh digunakan untuk dokumen biasanya Pak Vendra ya, untuk memverifikasi ini dokumen ditandatangani, didesain kalau nggak salah, kalau di Indonesia tuh ada privy dan lain-lain gitu ya Pak Vendra ya. Nah, tapi saya jadi kepikiran, nah ini sekarang kita punya NFT. NFT ini serve the same purpose gitu, untuk memverifikasi. Nah ini mungkin, jadi saya mau nanya juga jadi ke Pak Vendra, ini apakah someday akan bisa digantikan nih Pak, tanda tangan elektronik kalau orang udah pakai NFT, jadi kita nggak pakai lagi tuh gitu. Iya. Jadi lewat blockchain verifikasinya jauh lebih bisa diandalkan gitu loh. Ya, dua-duanya bisa berjalan di platform blockchain sebenarnya.
Cuma yang membedakan adalah kalau kita bikin kontrak digital signature itu kan konsepnya adalah ada sesuatu perjanjian yang memang kita lakukan secara baik itu secara langsung maupun tidak langsung, itu ada pihak-pihak yang bekerja sama yang membutuhkan autentifikasi di dalamnya dan bersifat digital. Contoh sederhananya kita simpel-simpel bikin sederhanain aja. Kita mau belanja nih, kita mau belanja di platform digital atau marketplace yang digital gitu. Definitely yang kita belanjakan itu tetap fisik ya, tetap barang tertentu, tapi kontraknya bagaimana mungkin kontrak itu tidak, kita nggak ada kontrak kan nggak bisa gitu. Dan untuk membuat kontrak itu harus ada kesepakatan gitu. Dan kesepakatan itu kan membutuhkan satu perjanjian. Nah, perjanjian itu pasti ada authentication of ownership-nya. Siapa yang menjual, siapa yang membeli, hak apa yang akan dipindahkan dan lain sebagainya itu akan tercantum di dalamnya. Nah, itu kan belum sampai di situ aja. Pada saat sudah disetujui ini dengan ini, harus ada yang mengikat gitu. Nah, ikatan itu adalah bentuk kontrak. Nah, makanya kita buat semacam digital signature untuk mewakili masing-masing pihak. Tetapi setelah masing-masing pihak itu menandatangani dengan digital tadi, itu nggak selesai di situ. Masuk lagi dalam bentuk kontrak, dan kontraknya juga harus dipastiin. Setiap lembar itu mewakili kontrak yang sebenarnya gitu. Makanya banyak sekali algoritma sekarang yang memungkinkan kita untuk membuat sesuatu itu almost impossible buat di break. Contoh sederhananya ini ceritanya yang simple-simple aja. Ada algoritma sistem yang bisa dibuat dalam bentuk kayak bentuk teropong. Teropong itu jadi setelah kontrak itu dibuat, nanti dibanding dalam satu folder. Jadi satu lembar pertama misalnya itu dia akan secara random bikin lubang. Secara random dia bikin lubang 3 atau 4 lubang, dan di lubang itu di center. Ibarat kita kayak main film gitu, di center ketemunya huruf apa. Hurufnya K, huruf L, atau huruf O, huruf apa. Nah, begitu juga nanti masuk ke halaman kedua, halaman ketiga, dan selanjutnya gitu. Nah, sistem ini akan tersimpan dalam satu sistem, jadi menjadi satu gitu. Jadi mengikat dalam satu sistem. Artinya nggak ada yang tahu itu sistem itu nyenternya kemana sebenarnya gitu. Yang bisa memastikan itu ya QR itu sendiri yang mewakili dari sistem tadi. Nah, nanti kalau bisa ditemukan apakah nanti ada kejadian di pengadilan, ada wadah prestasi, oh nggak seperti itu suratnya gitu, saya nggak ngomong seperti itu, atau tulisannya nggak seperti itu. Itu dengan mudahnya kita tembak dengan QR tadi, kemudian nanti dia akan membacakan tuh, mensorot di mana titik-titik huruf K-nya itu berlaku. Ini ada huruf K, ada huruf O, ada huruf apa yang muncul. Nah, kalau misalnya yang ditunjukkan sama salah satu dari pihak tadi tidak masuk ke dalam kategori tadi, itu otomatis sudah palsu gitu. Nah, ini hal-hal simpel yang bisa dilakukan, dan banyak sekali pola-pola security yang bisa didinamikasikan. Jadi dia tidak hanya berbentuk dalam satu pola saja, bisa dalam bentuk multipola dan macam-macam jenis security. Jadi almost impossible kita break. Gitu. Balik lagi tadi cerita tentang NFT. Kalau NFT sama kontrak rasanya sih agak sedikit berbeda ya, karena kebutuhannya dan peruntukannya juga berbeda-beda. Kalau NFT sifat kepemilikan, jadi sifat kepemilikan itu yang hadir di situ gitu. Kalau untuk diperjualbelikan udah jelas pakai menggunakan blockchain digital money gitu ya. Betul. Kira-kira jadi intinya kesimpulannya, mau itu dibubuhi tanda tangan yang menurut penanya ada secara digital apa tidak akan merubah. Jadi nggak akan terlalu berpengaruh. Yang justru berpengaruh adalah ketika di smart contract itu ada kelebihan-kelebihan lain sebagai pemiliknya gitu ya. Contoh, misalnya kalau kemarin kita bicarakan Snoop Dogg gitu ya. Siapa yang membeli NFT Snoop Dogg gitu ya. At some point dia bisa mendapatkan kesempatan untuk misalnya dating sama Snoop Dogg atau makan malam dengan Snoop Dogg. Itu kan yang artis gitu ya. Itu kan yang memang menjadi luar biasanya gitu. Itu makanya kekuatan dari bagaimana cara kita meminting, bagaimana akhirnya seorang creator itu menawarkan jasa yang lebih itu. Contohnya kalau misalnya kita lihat, teman-teman nanti bisa browse sendiri Lazy Lion. Itu NFT Lazy Lion itu gambar cuma ilustrasi seperti itu aja, tapi di belakang itu kita memiliki akses ke pulau yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang pemilik dari NFT tersebut. Bayangkan, se-eksklusif itu gitu loh, sampai bisa masuk pulau yang khusus gitu ya, diperuntukkan oleh para pemegang, ya, pemilik NFT. Jadi pemegang NFT-nya pada saat itu. Jadi kalau dia udah dijual lagi ya, dia udah nggak bisa lagi bisa masuk ke pulaunya. Ya, itu sih yang menarik. Oke, pertanyaan pertama mungkin sedikit melenceng, tapi nggak apa-apa, supaya memberikan gambaran aja sebenarnya NFT ini letaknya di mana biar lebih jelas. Tapi pertanyaan kedua, mungkin aku izin ya panitia, masih aman ya?
Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Jadi pertanyaan saya bacakan dari Ibu Meli Jamila. Bagaimana jika ada aset digital yang dibuat atau didaftarkan tanpa seizin pemilik asli di dunia nyata? Dia menggambarkan misalnya foto seorang yang dijadikan aset digital orang lain. Bagaimana menggugatnya, menuntutnya. Jadi ini mungkin saya refresh sedikit pertanyaannya. Ada sebuah karya cipta yang sebenarnya bukan ciptaan saya, misalnya. Lalu saya minting gitu ya di NFT marketplace. Itu bagaimana cara menuntutnya? Mungkin pertanyaan ini saya tujukan ke Mas Dani dulu nih, Mas. Bisa dituntut nggak? Tadi saya ingat Anda pada saat presentasi bilang bisa, masih bisa dikejar. Karena memang haknya itu masih ada di dunia maya, tidak akan mengganggu. Ya, betul. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya suatu karya cipta itu ciptaan yang diperjualbelikan di marketplace gitu ya, di marketplace NFT itu merupakan suatu pelanggaran cipta. Katakanlah misalnya dia membuat satu gambar yang mirip dengan gambar yang lain, melanggar hak cipta gitu ya. Nah, itu sebenarnya sama aja treatmentnya. Kalau menurut saya nih, Mas Rio, karena ya yang namanya pelanggaran hak cipta ya pelanggaran hak cipta gitu loh. Apakah itu dalam bentuknya NFT atau di file fisik dan lain sebagainya. Ya kalau memang dia melanggar hak cipta ya harusnya bisa kita tuntut gitu. Katakanlah ya, di misalnya, mana ya, cuman memang yang menjadi pertanyaan adalah di mana menuntutnya, terus apakah bisa, chancesnya berapa, itu yang memang belum bisa terjawab karena presidennya pun belum bisa terlihat gitu kan, Dan ya. Tapi sebenarnya ini udah tadi disampaikan sama Dani pada saat presentasi ketika menjelaskan sedikit kasus Herme, ya kan? Itu kan sama sebenarnya. Kasus Herme itu kan dianggap bahwa pada saat dia membuat ilustrasinya itu ternyata dia dianggap menggambar atau membuat aset digital sebuah desain dan line produk dari Herme gitu kan ya, Dan ya, berarti Dan ya. Itu aja bisa gitu ya. Memang kita we are closely kita ikuti lah secara dekat bagaimana pergerakan kasus itu gitu loh. Ya menarik. Tapi bisa ya, Dan ya. Berarti bisa, ya. Mas Rio. Ya, karena memang haknya tidak, itu yang teman-teman yang mungkin kita, kalau pendapat saya sama Dani ada persamaan dan mungkin Mas Hendra juga adalah haknya tidak berubah, masih tetap di si pencipta gitu loh. Yang berubah memang perizinan untuk pengaksesannya dan kalau yang saya bilang adalah penggandaannya aja, kopinya aja yang dalam bentuk digital asset yang terus kemudian di NFT-kan tersebut gitu loh. Jadi itu masih tetap di si penciptanya. Dan kalau si contoh saya ngaku-ngaku saya sebagai pencipta, tinggal dibuktikan aja siapa yang sudah, kalau kita lihat refer ke Undang-Undang 28 2014 ya, tinggal dibuktikan saja siapa yang sudah mendeklarasikannya atau mendeklarasikannya lebih dulu, karena itu dia yang tentu akan mendapatkan perlindungan gitu ya. Atau misalnya pada saat dia memfoto, orang yang difoto itu ternyata tidak memberikan konsen, tentu jadi pelanggaran hak cipta. Jadi tetap aja treatmentnya akan sama dengan bagaimana cara pemanfaatan hak cipta gitu ya. Kita mau bikin fotografi, orang yang dipotret itu harus kita mendapatkan konsen atau izin gitu ya. Itu sama, treatmentnya semua sama. Jadi memastikan itu semua oke. Tapi pembicaraan ini menarik karena semalam saya juga ngobrol sama salah seorang rekan teman saya yang seorang arsitek. Dia malah berpendapat, waduh, berarti blueprint gue, AutoCAD gue bisa nih kalau misalnya gue minting. Ya bisa, karena dia seorang arsitek terkenal gitu ya. Jadi ada karya-karya dia yang luar biasa yang terus kemudian file asli digitalnya itu yang nggak pernah keluar, yang sekarang udah jadi bangunan yang monumen gitu ya, yang dilihat dan dikagumi banyak orang, dia taruh di NFT, dia minting di NFT. Bisa dong, bisa. Ya, itu emang menarik nih. Menarik juga tuh Mas Rio. Jadi kepikiran tuh kalau misalnya ada bangunan-bangunan atau apa yang monumental gitu ya, misalnya Monas gitu, ada apa draft awalnya nih. Iya, blueprintnya. Awalnya diminting, dijual NFT, ya kita punya satu-satunya, itu bisa kita monetisasi lagi gitu kan sebenarnya. Bisa jadi sumber ya. lagi. Jadi sebenarnya gitu, teman-teman ini nggak akan habis dan nggak akan cukup kalau kita bahas ini, karena ini kan baru step awal untuk bagaimana kita mendiskusikan isu ini. Tapi mungkin izin Mulmet, Pak Ferdinand, aku boleh izin nggak? Aku mengundang salah satu senior kami yang
sudah bertanya, Pak, ini guru aku, Pak Gunawan Surya Murcito. Berkenan nggak Pak kalau di spotlight Pak Gun? Bentar, Boleh nggak sebentar. Mas Ferdinand? Nih Pak Oke, Gun ada sudah. pertanyaan nih. Mungkin lebih baik Pak Gun tanyakan langsung biar enak Pak. Ini Oke, wah, luar silakan. biasa nih Pak Gun. Tertarik dengan NFT topiknya. Sehat Pak Gun? Coba suaranya boleh di-unmute Mas ini. Mas Ferdinand, aku udah. Mungkin di ujung sebelah kiri Pak Gun. Ya, udah Pak Gun. Ya, terima kasih Mas Moderator Rio Anggoro nih. Saya pertanyaan yang pertama itu ke Pak Vendra mengenai monetisasi. Saya ini masih bingung Pak Vendra. Dari real currency ke cryptocurrency dan sebaliknya itu bagaimana begitu? Ya. Kok apa angkanya di cryptocurrency fantastis begitu ya? Itu duit benar atau gimana sih gitu Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan pertama ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya mencoba menjawab ya Pak ya. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cryptocurrency itu adalah uang digital yang ditaruh di platform blockchain. Ya, sebenarnya kenapa cryptocurrency itu semacam Bitcoin atau koin-koin yang lain itu mempunyai nilai? Karena dia memiliki batas Pak. Contohnya Bitcoin ya. Bitcoin itu hanya dibuat 21 juta gitu. Artinya dia hanya segitu aja, nggak akan ditambah-tambah. Berapapun lamanya, berapa puluh tahun pun dia akan tetap bertahan standstill di sana. Yang menjadi value-nya menjadi tinggi karena ada NFT ini Pak. Karena banyaknya NFT yang dijual di platform ini dan harus menggunakan cryptocurrency, otomatis si uang kripto tadi akan terpakai gitu. Uang itu terpakai sehingga kalau orang misalnya pengen, misalnya gini Pak, kita mau bikin, dia bikin satu ekosistem di satu tempat, ya. Ekosistem itu hanya mengisyaratkan kalau Bapak mau masuk ke sana harus pakai token tertentu buat masuk ke sana gitu. Karena Bapak pengen banget masuk ke sana, artinya Bapak beli nih tokennya cuma buat beli masuk ke sana gitu supaya bisa masuk ke sana dan melakukan transaksi gitu. Atau sederhananya lagi misalnya kalau ada satu ekosistem di mana di sana hanya memperkenalkan sistem token tertentu. Mau nggak mau kan uang rupiah Bapak langsung tukar dengan token itu supaya bisa bermain atau berputar-putar di dalamnya sana atau bertransaksi di dalam itu. Gitu. Nah, semakin banyak demand orang untuk belanja di sana atau bertransaksi di sana, value dari token itu akan meningkat secara otomatis. Kenapa? Karena nilai kelangkaannya. Jumlahnya cuma terbatas, kemudian angka itu tidak pernah ditambah-tambah, kemudian kebutuhannya semakin meningkat. Tadinya di sebelah-sebelah teman-teman nggak pengen masuk, sekarang tiba-tiba teman masuk, dan itu masuk bukan hanya dari Indonesia, dari seluruh dunia. Sehingga karena memang koinnya terbatas, orang-orang ini memanfaatkan itu untuk meningkatkan nilai tukarnya, Pak, nilai jualnya. Sampai akhirnya menumpuklah naik, sampai ke unbelievable pricing-nya gitu. Contohnya sekarang, si pemilik Bitcoin pun masih memiliki 1 juta misalnya ya koin kriptonya dia, tapi kita nggak tahu tuh posisinya sampai di mana. Mungkin kalau itu nyata benar-benar ada, dia udah orang paling kaya hari ini gitu. Nah, balik lagi kenapa itu bisa menjadi mahal, karena memang kebutuhan Pak. Ibaratnya kalau ada demand ada supply ya. Kalau demand-nya demikian tinggi sementara supply-nya masih terbatas, angkanya misalnya yang diperjualbelikan cuma 10 nih Pak. Tapi yang pengen masuk ke dalam ekosistem itu ada 100 orang. Kan berantem kan, Pak? Jadi masing-masing kan misalnya saya mau beli $1. Ya udah, saya beli $2. Saya beli $3. Pokoknya $10. Pokoknya yang penting saya bisa masuk. Akibatnya apa? Nilai yang 10 koin tadi itu naiknya sampai berlipat-lipat cuma buat masuk ke situ aja gitu. Itu contoh sederhana. Iya. Dan mungkin saya tambahkan dikit Pak Gun, untuk dari sisi hukumnya itu exchanger juga sekarang udah dalam pengawasan Bapepti. Jadi memang ada beberapa exchanger yang sudah dapat izin dari Bapepti. Jadi pemerintah sudah mulai melakukan perhatian terhadap hal ini dengan mengawasinya dulu dari exchangernya itu Pak. Jadi ada tukang tukarnya Pak, gitu loh. Oh begitu. Nah, itu memang dan itu memang sudah diawasi dan sekarang sudah harus. Maaf Rio, waktu itu kan Gosali ditanya itu, kamu sudah mencairkan berapa duit gitu? Oh baru 30 juta, dia bilang gitu. Itu jadi lewat exchanger itu.
Oh, bukan, karena Gozali ini kan memang dia mendapatkan, jadi gini Pak, yang bernilai itu adalah si aset digitalnya tuh kalau saya lihat di situ. Tapi Gozali cuma hanya dapat royalti yang tadi dijelaskan sama Dani pada setiap transaksi nilai NFT, nilai digital aset dia, foto dia itu diperjualbelikan tuh naik. Nah, dia tuh sebenarnya cuma dapat royalti dari si transaksi itu, Pak. Dan hanya yang bisa tahu adalah orang yang sudah pernah melihat smart contract. Aturan mainnya itu berapa persennya, walletnya siapa yang akan dapat, apakah si marketplace-nya bisa dapat lebih banyak, dia harus menciptakan banyak wallet, Pak Gun. Jadi memang itu yang terjadi gitu. Makanya wajar aja dia bilang ya baru 30 juta gitu. Mungkin kita karena nggak bisa tahu bagaimana smart contract-nya dia di konten-konten itu. Makanya kalau kita sih pemerhati yang melihat itu dicurigai, tapi maaf ya, bukan maksud menyudutkan, tapi kita mencurigai ini semacam ada upaya untuk gimana caranya ini di boost up gitu Pak. Yang kalau bahasa di investment mungkin ada sedikit goreng-gorengan sehingga melihat ini menjadi lebih menarik gitu Pak. Sehingga semua orang jadi pada mau bikin Gozali yang lain, marketplace-nya jadi rame traffic-nya. Nggak tahu ya Mas Dani gimana Mas Dani? Moderator yang jawab. Aduh sorry maaf Pak Gun, habis menarik pertanyaannya. Iya. Setuju Mas Rio, Pak Gun. Kalau saya ngelihat sebenarnya yang kripto tadi ya, dari Pak Gun nanya gitu, itu gimana tuh si Gozali? Itu sebenarnya ya tadi kan Pak Vendra juga bilang transaksinya itu kan menggunakan kripto ya. Jadi ketika dia dapat uang pun walletnya itu dalam bentuk kripto. Jadi misalnya dia punya berapa kriptonya itu kan akan di exchanger tuh kalau kata Mas Rio itu akan ditukar tuh. Nah itulah yang akan jadi rupiahnya berapa. Nah itu ya nanti yang kemarin itu mungkin ditanya itu penghasilannya berapa jadinya gitu kan. Ini kan karena kan akan dianggap sebagai penghasilan dan itu akan kena pajak gitu sebenarnya. Perlu dipahami juga Pak, yang menerima pendapat tadi itu tidak Gozali juga yang harus terima. Misalnya nih, pada saat kalau Bapak misalnya menjual itu dalam bentuk auction, artinya kan sebenarnya Bapak bisa mencari pembeli termahal untuk membeli koin Bapak pada saat membeli NFT Bapak pada saat pertama kali diperjualbelikan. Contohnya nih, Bapak open bid di harga $1. Tetapi Bapak kasih waktu 24 jam buat orang belanja ngebid harga tertinggi lah nanti akan dapat NFT saya. Nah, pada saat itu akan ada banyak bid sampai dengan ditutup close time-nya, kemudian angka itu tercipta, Pak. Nah, angka itu tercipta, tapi Bapak bikin condition-nya apply di situ, bahwa nanti selanjutnya setiap pembeli-pembeli itu kita dapat berapa persen misalnya royaltinya, kemudian apalagi semua di dalam dicatat dalam bentuk smart contract. Nah, si Gozali itu hanya menerima dari pembelian bid pertama, Pak. Pada saat dia beli bid kedua, itu yang dia dapat cuma royalti. Jadi dia nggak dapat apa-apa lagi selain daripada itu. Jadi bukan berarti berkali-kali dia dapat duit. Nah, yang menjadi misperception itu adalah pada saat nilai foto Gozali itu udah masuk ke angka miliaran, sebenarnya Gozali sendiri nggak menerima manfaat itu karena dia menerima manfaat pada saat pertama kali gitu. Bukan pada saat dia berturut-turut tadi itu gitu. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang Gozali udah jadi miliarder kan tadi Pak Suyut Margono bilang begitu, udah jadi miliarder, nggak betul dong. Ya itulah. Tapi kalau beberapa artis yang memang dia meng-create karyanya ilustrator di Amerika, memang mereka ada sebagian yang bisa dikatakan sudah bisa beli Lamborghini gitu loh Pak Gun. Karena tapi ya juga nggak depends gitu, karena sometimes juga kalau kita ngelihat dunia digital ini ada beberapa juga yang ternyata penghasilan besarnya itu justru bukan dari transaksinya, tapi misalkan dari endorsement-nya Pak. Karena ini kan juga banyak investor di industri ini juga ketika dia ingin menarik traffic orang untuk bisa atau membeli tokennya atau segala macam, banyak investasi yang dilakukan dengan ya seperti istilah startup itu adalah bakar duit itu Pak Gun. Itu sih kiranya Pak Gun cukup menjawab ya Pak Gun ya. Ya cukup, terima kasih. Wah semangat nih, senang sekali nih Pak Gun tertarik dengan topik ini, saya jadi ini terharu. Pada topik yang kaya rooming Pak, ini banyak roomingnya. Amatir Suan, sehat-sehat selalu ya Pak Gun. Ya terima kasih Rio. Mas Ketua Panitia, apakah kita bisa
ada satu pertanyaan lagi, tapi sebenarnya teman-teman rata-rata pertanyaan ini masih dalam kaitan yang sama ya. Jadi dalam kaitan apakah sebenarnya bisa kita langkah hukum yang kita bisa ambil. Jadi teman-teman di sini rasanya memang banyak bertanya, Mas Vendra dan Mas Dani, itu ke arah sebenarnya ini kita bagaimana menggabungkan ya, mensinkronisasikan atau menyelaraskan antara apa yang terjadi di ekosistem blockchain terhadap si NFT ini gitu ya, terus dengan perlindungan hukum yang ada di dunia nyata gitu. Tapi kalau melihat penjelasan hari ini, diskusi hari ini, rasanya kok saya optimis ya melihat bahwa ini tidak terlalu problematik gitu loh. Cuman memang isu di mana tentang jurisdiksi terutama ya, kalau kita bilang pidana berarti lokusnya di mana gitu ya. Itu yang memang menjadi signifikan ya. Tapi ya kan kita juga sudah banyak presiden-presiden penanganan kasus-kasus cyber yang saya rasa juga itu membuat kita jauh lebih mudah memahami bagaimana jika akan ada tuntutan atau gugatan yang terkait dengan hal ini gitu. Jadi itu sih yang saya rasa bisa kita wrap up gitu ya. Mungkin teman-teman pertanyaan Anda mungkin harusnya sih sudah terjawab ya, saya rasa ya, beberapa banyak pertanyaan di sini yang terkait dengan diskusi kita sebelumnya. Jadi mungkin ini karena kita terbatas waktu, ya teman rekan-rekan juga pasti ada yang mau pulang atau terus mau mencari bukaan atau ngabuburit atau apa, jadi monggo silahkan. Jadi mungkin kita mau akhiri, tapi sebelum kita akhiri, boleh nggak saya minta closing statement dari Pak Vendra ya, tentang tentang apa yang sudah Anda sampaikan pada gelar bicara hari ini, dan terus kemudian dilanjuti dengan Mas Dani. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Vendra untuk closing statement-nya. Baik, saya senang sekali bisa hadir di sini gitu. Terus terang mungkin dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, tapi saya senang sekali bisa berbagi ya. Teman-teman sekalian jangan berhenti untuk selalu berinovasi, karena sekecil apapun inovasi yang kita dapat berikan itu akan sangat berarti bagi orang lain gitu, sekitar kita gitu. Semoga dengan pengetahuan yang terbatas yang kita miliki bisa memberikan manfaat seluas-luasnya buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali Pak Vendra. Oke, sekarang Bapak Dani Kobratan. Nah, Closing kalau statement-nya saya silakan. sepertinya lebih berterima kasih nih ada kehadiran Pak Vendra di sini gitu ya, memberikan penjelasan terkait dengan NFT, teknologinya seperti apa. Nih, mohon maaf nih Pak Vendra kalau dengar lawyer-lawyer ngomongin NFT, kalau kalau kemana-mana gitu ya Pak Vendra ya, kita sama-sama belajar lah gitu kalau kami lawyer gitu, ingin mengetahui NFT. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong NFT itu, ketika kita lihat dari sisi hukum itu, kadang-kadang ada kecenderungan kita itu untuk melihat ini sebagai sesuatu yang kompleks gitu ya, yang complicated. Wah, ini ada teknologi baru NFT apa segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti konsepnya tadi, kalau kita mengerti apa gitu yang disampaikan oleh Pak Vendra, bahwa ini tuh sebenarnya digital asset gitu. Ya, kita tinggal melihat aja sebenarnya perlindungannya seperti apa. Sisanya adalah ya bagaimana hukum itu berlaku terhadap digital asset tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya penting sekali gitu kita mengetahui dari sisi teknologinya juga NFT itu apa, sehingga pemahaman hukum kita juga terhadap teknologi baru ini juga semakin akurat gitu. Paling itu aja sih Mas Rio. Ya, terima kasih rekan Dani Kobrata. Baik, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, semoga ya, saya sih sebagai moderator saya juga berharap bahwa semoga acara ini bisa membuka wawasan kita bersama ya. Apa yang setelah saya pahami, Dani pahami, dan Pak Vendra juga pahami, walaupun Pak Vendra dari background yang berbeda, tapi kita akhirnya bisa sedikit memahami apa sih sebenarnya NFT ini, apalagi kita mengkajinya dari perspektif kekayaan intelektual. Sehingga saya yakin sekali nih, setelah ini pasti banyak sekali proceeding atau banyak sekali penelitian-penelitian yang bisa terus kita kembangkan. Ya, apa yang kita lihat tadi, kita saksikan tadi, Pak Gunawan Suryo Murcito semangatnya ingin mengetahui, ingin catch up with this, itu harus menjadi inspirasi kita bersama juga, bahwa seperti yang dikatakan Sasito Raharjo,
hukum itu nggak boleh diam. Hukum itu harus progresif dan bergerak untuk mengikuti perkembangan yang ada, termasuk teknologi. Jadi teman-teman sekalian, aku sangat senang, kami sangat senang, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada acara telewicara, gelar wicara hari ini. Moga-moga ini benar-benar inilah banyak membawa manfaat buat kita bersama. Untuk itu, saya Rio Hanggoro, dan atas nama Mas Vendra dan Mas Dani juga, undur diri. Mungkin kita kembalikan lagi kepada MC kita, dokter yang keren, Dokter Irma. Halo dok, saya kembalikan ke Anda dok. Siap, terima kasih banyak Pak Rio, Pak Hendra, Pak Dani atas pemaparan gelar wicara yang amat sangat luar biasa. Saya big applause untuk Pak Rio, Pak Hendra, dan Pak Dani. Keren banget acara ini ya Pak. Luar biasa mengenai aspek-aspek kekayaan intelektual NFT ini. Dapat kita simpulkan bahwa NFT adalah aset digital yang berbentuk karya seni maupun barang koleksi yang bisa dipergunakan untuk membeli sesuatu secara virtual. Barang seni dan koleksi bisa berupa foto, gambar, lagu, rekaman suara, video, game, dan sebagainya. Yang mana pemahamannya harus kita kuasai sebagai konsultan kekayaan intelektual khususnya terhadap hak cipta NFT ini. Baik, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan cenderamata berupa plakat dan e-sertifikat simbolik kepada pembicara acara gelar wicara hari ini. Kepada Pak Suyud Margono dimohon untuk waktunya pemberian plakat dan e-sertifikat kepada Bapak Vendra. Ya, plakat dan e-sertifikat kepada Bapak Vendra Wasnuri Mkom diberikan oleh Bapak Suyud Margono. Kami persilahkan Bapak Suyud. Mohon ya, dipersilahkan kepada Bapak Suyud. izin menyampaikan kepada Pak Vendra Masnuri Mkom. Terima kasih sebagai narasumber Pak untuk acara kami di sini, acara peringatan Hari Haki sedunia, pasti momennya tidak terlupakan. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Dan juga plakat ya Pak ya, Pak Suyud ya. Oke, selanjutnya kepada Ibu Mini, penyerahan plakat dan e-sertifikat kepada Bapak Dani Kobrata SHLMM yang diberikan oleh Ibu Insinyur Mini Mirya Sandra, SHMIPM SLMM. Kepada Ibu Mini kami persilahkan. Terima kasih. Mohon izin Bapak Doni Kobrata, kami menyampaikan sertifikat dan plakat untuk acara gelar wicara aspek kekayaan intelektual non-fungible token sebagai narasumber. Terima kasih. Baik. Kepada Pak Dani mungkin bisa diterima ya. Mohon diterima. Ya, mungkin ada connection problem Pak Daninya. Mungkin Oke. wakil. Siap, terima kasih Bu Mini. Dan kemudian pemberian sertifikat kepada Bapak Suyud yang akan diberikan oleh Ibu Insinyur Mini Mirya Sandra, SHMIPM SLMM. Kami persilakan Ibu Mini untuk pemberian sertifikat kepada Bapak Suyud. Baik, terima kasih. Mohon izin menyampaikan sertifikat kepada Ketua HKKI, Dr. Suyud Margono, SH. Silakan. Baik, terima kasih. Saya terima Ibu Wakil Ketua Umum. Baik, terima kasih Pak Suyud dan Ibu Mini. Kemudian kepada Ibu Olga Kasantoso, dimohon untuk dapat memberikan e-sertifikat dan plakat kepada moderator kita, Bapak Rio. Kepada Ibu Olga, ya. Mohon izin menyampaikan e-sertifikat dan plakat kepada Bapak Wasekjen Rio Hanggoro atas penyelenggaraan webinar NFT yang luar biasa ini. Terima kasih Bu Olga. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih Bu Olga. Kemudian selanjutnya pemberian e-sertifikat kepada Master of Ceremony diberikan oleh Bapak Kelvin.
kepada saya gitu. Pada Pak Kelvin, mohon diberikan sertifikatnya kepada Saya. Mas Dr. Beni. Iya, mohon izin Bu Irma. Saya berikan e-sertifikat yang sudah Ya, iya. siap. Terima Ya, kasih banyak Pak Kelvin. saya berikan terima. e-sertifikat ini. Thank you Bu Irma. Ya, terima kasih Pak Ya. Kelvin. Dan berikutnya adalah penyerahan cenderamata berupa plakat dan e-sertifikat kepada sponsor, Ambadar dan Ambadar, kepada Bapak Rehan sebagai perwakilan dari pihak sponsor. Dan untuk penyerahan dari pihak AKHKI diwakilkan oleh Bapak Kelvin sebagai Ketua Panitia Acara Gelar Wicara ini. Kepada Bapak Rehan dari Ambadar dan Ambadar. Ibu itu. Bu Rehan. Ibu, ya. Ibu. Sebelumnya Ibu Rehan sebagai perwakilan dari pihak sponsor. Ya, dengan ini kami berikan sertifikat apresiasi untuk atas sponsor diberikan kepada Ambadar dan IP Law Firm atas sponsornya, sponsor tunggal atas acara ini. Mohon diterima. Ya, beserta plakat juga. Ya, terima kasih. Thank you. Sebagai perwakilan dari Ibu Anissa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rehan dan Pak Kelvin. Para hadirin berbahagia, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan konsultan kekayaan intelektual dan juga para audiens semua. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Dan untuk pengumuman kepada rekan-rekan AKHKI, dimohon untuk menginformasikan dan konfirmasinya mengenai pembayaran iuran tahun 2002 kepada pengurus AKHKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, dan terima kasih. Ambadar and Ambadar is an intellectual property law firm that was founded on September 2nd, 1965 by the late Mr. Tutun Ambadar. At the age of 56, we continue to keep up with the time and improve our capabilities so that we become the main choice for patent, trademark, industrial design, plant variety protection, and copyright holders, both local and international, in protecting their intellectual property. In carrying out this trust, we are also members of the International Intellectual Property Organization. Starting from the International Trademark Association, the International Association for the Protection of Intellectual Property, the Asian Patent Attorneys Association, and the European Communities Trademark Association. To be the most reliable and comprehensive IP law firm in the world. We all consultants, management, and staff of Ambadar and Ambadar are always ready to help you become a loyal partner in providing protection, commercialization, enforcement, and management of all types of intellectual property.